Haleluya, salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan bahwa kita bisa berjumpa kembali di dalam devotion pada hari ini. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita tundukkan kepala, kita berdoa dalam hati. Mari kita berdoa. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama belajar sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam kitab Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Ayub pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Demikian dituliskan di dalam Alkitab. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Di sini adalah merupakan sebuah pujian yang disampaikan oleh Tuhan kepada Ayub secara pribadi. Tuhan mengatakan bahwa Ayub adalah seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa bulan ini saya suka melihat satu kontes memasak di sebuah stasiun televisi. Dan seperti yang kita tahu ya, bahwa setiap kali para peserta itu diminta untuk membuat sebuah masakan, dan kemudian setelah masakan itu jadi, maka mereka akan dipanggil satu persatu dan masakan mereka itu akan dicicipi oleh para juri. Dan para peserta siapapun juga pasti mengharapkan bahwa ketika juri mencicipi masakan mereka, juri akan memberikan sebuah pujian. Mereka mengharapkan untuk mendapatkan pujian, karena ketika mereka mendapatkan pujian daripada juri yang adalah merupakan koki-koki terkenal, mereka bisa mengetahui bagaimana bagusnya, bagaimana kualitas daripada masakan mereka. Dan mereka mengharapkan untuk mendapatkan pujian karena mereka sudah mengerahkan tenaga mereka. Mereka sudah mengerahkan kemampuan mereka untuk bisa mendapatkan, memberikan hasil yang terbaik. Dan ketika mereka mendapatkan pujian, mereka merasakan sebuah sukacita, mereka merasakan sebuah kegembiraan. Nah, kira-kira keadaan ini bisa memberikan sebuah gambaran bagi kita di dalam kehidupan kita, dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, apakah kita mencari pujian daripada Tuhan atau kita mencari pujian daripada manusia? Tentu bagi kita yang lebih baik adalah kita bisa mendapatkan pujian dari Tuhan. Dan kita sama-sama melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan mengenai Ayub, bahwa Ayub itu adalah merupakan seorang yang saleh, seorang yang jujur, takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Dan bagaimana dia bisa dikatakan sebagai seorang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, adalah kita sama-sama melihat dari salah satu sikap Ayub di dalam kehidupannya. Bahwa Ayub di dalam kehidupannya, dari hatinya dia memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah. Dia memikirkan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa melihat contohnya bagaimana dikatakan setiap kali anak-anaknya mengadakan perjamuan pesta, maka kemudian setelah mereka selesai mengadakan perjamuan pesta tersebut, Ayub kemudian membakar korban persembahan, memohon pengampunan kepada Tuhan, karena dia khawatir bahwa anak-anaknya itu pada saat mereka berpesta, mereka mengutuki Tuhan di dalam hati mereka. Bukan dengan perkataan, tetapi bahkan ketika mereka berkata dalam hati mereka, Ayub sudah memikirkan hal itu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Kesalehan, kejujuran, takut akan Allah, menjauhi kejahatan, itu semuanya berasal dari dalam hati kita. Bahwa kita harus berusaha sekuat tenaga di dalam kehidupan kita, terutama kalau kita lihat dalam kehidupan saat ini yang kita hadapi adalah sebuah kehidupan yang mengutamakan ruang pribadi. Kita melakukan semuanya, hampir semuanya dalam ruang pribadi kita. Dan
Mari kita sama-sama renungkan, apakah kita mengejar yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Ketika kita bermain, ketika kita belajar, ketika kita mengerjakan soal-soal dalam ujian akhir ini, apakah kita mengejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan, atau kita hanya mengejar keberhasilan di dalam dunia? Kejarlah apa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka kita akan bisa melihat bahwa di dalam kehidupan Ayub, walaupun Ayub menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan yang begitu berat, tetapi di dalam pasal yang terakhir dikatakan bahwa Tuhan memulihkan keadaan Ayub, dan bahkan keadaan Ayub itu lebih baik daripada sebelum semua kesulitan, rintangan itu terjadi di dalam kehidupannya. Kenapa dia bisa mendapatkan itu? Karena dia berkenan di hadapan Tuhan. Bila ini menjadi sebuah renungan bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama kejar apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama tutup dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu, atas penyertaan-Mu senantiasa di dalam kehidupan kami. Dan kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, bila kiranya di dalam kehidupan kami bisa mengarahkan pandangan kami untuk mengejar sesuatu yang benar, untuk mengejar sesuatu yang baik, yaitu kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Bila kiranya Engkau memberikan kekuatan, penyertaan bagi kami, dan memberikan semangat bagi kami untuk tidak mundur, untuk terus maju, berusaha memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohonkan kepada-Mu ya Tuhan, bila Kau sertai dalam semua aktivitas kami pada hari ini, bila Kau berikan hikmat bagi kami untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, bila kiranya semuanya itu kami kerjakan adalah untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dari dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati.